Sekarang penyimpangan paling fenomenal sekarang adalah meninggalkan hukum Allah. Ikhwah sekalian, saudaraku seiman, kita yakin seyakin-yakinnya ketika Allah mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Kesempurnaan Islam itu kan yakin tidak hanya di masjid. Kesempurnaan Islam itu tidak hanya di rumah. Bahkan kesempurnaan Islam yang menyuruh kita untuk udkhulu fis silmi kafah adalah di dalam percaturan politik kita, di dalam berekonomi kita, bersosial kita, berbudaya kita, dalam seluruh kehidupan kita, yang ini tidak diinginkan oleh kaum sekuler, ya. Karena nggak mungkin, ini sudah kesepakatan yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Tidak akan mungkin orang berpikir, orang bertindak tanpa diilhami oleh keyakinan yang dia miliki. Makanya satu hal yang normal, ketika seorang yang menuangkan gagasan-gagasan ketika menulis, maka Muslim akan membawa keislaman dia, Kristen akan membawa kekristenan dia, Hindu-Buddha akan membawa ajaran dia. Itu nggak mungkin nggak. Di dalam manapun, di dalam rumah, di luar rumah, di dalam ibadah, di luar ibadah kita, termasuk di pasar dimanapun. Nah, naibnya kita sekarang diajakkan kepada satu kondisi di mana seakan-akan hidup ini akan indah kalau kita tidak pakai syariat Islam. Seakan-akan hidup ini akan tenang damai kalau kita tidak memakai hukum-hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping di sana ada black camp bahwa hukum Islam itu sadis. Penerapan syariat akan membuat perpecahan, disintegrasi dan yang lainnya. Ini semuanya adalah igauan. Lihat aja sekarang fenomena kenyataan di depan mata kita. Ketika sekarang ini undang-undang yang mereka buat adalah hasil racikan hawa nafsu mereka, apakah mereka mendapatkan ketenangan? Bahkan tiap hari terjadi konflik vertikal dan horizontal. Kehidupan tidak kunjung ada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bahkan tarik-menarik antara yang membuat undang-undang dengan yang sekarang dibuatkan undang-undang akan selalu tumpang tindih, akan selalu naik turun, dan akhirnya saling balas-membalas. Ya, kalau kita lihat kenyataan kehidupan kita sekarang ini. Ya ikhwan, saya nanya kepada antum semua, ya. Antum rela, ya, kemaluan anak istri antum dihalalkan, diharamkan dengan aturan yang dibuat oleh manusia. Sakral loh. Harta antum yang antum cari dengan susah payah, begitu saja diambil karena undang-undang dibikin oleh manusia. Tidak diambil karena undang-undang buatan manusia. Coba yang sekarang mengkampanyekan di mana-mana bahwa hukum kisos itu sadis. Bayangkan kalau seandainya sekarang ini ibu bapaknya dibantai oleh seseorang, dibunuh dengan cara sadis. Apalagi yang dibunuh itu orang tuanya si hakim, orang tuanya pengacara, orang tuanya yang sekarang ini menjadi lawyer. Kira-kira di batin nuraninya akan bilang apa? Biarkanlah. Jangan diapa-apain, jangan dibunuh. Karena pembunuhan kisos itu sadis. Udahlah, ikhlaskan saja pembunuh bapak saya, ibu saya. Ya, jangan dilakukan tindakan apa-apa. Enggak mungkin. Mereka hanya gagah di dalam literasi ketika menulis di koran. Ketika sekarang ini berorasi di podium, di seminar. Dan ketika dia membuat resonansi-resonansi di dalam majalah-majalah. Tidak akan indah suaranya, selantang di koran, di majalah. Ketika alam realitanya menunjukkan fakta bahwa bila sekarang orang tuanya dibunuh, bila saudaranya sekarang dibunuh, bila sekarang terjadi pembunuhan sadis yang ada di keluarganya menimpa anak istrinya, pasti dia akan membenarkan firman Allah, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab.